Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Tepuk tangan lagi dong, kita masih di Islam itu indah. Masya Allah, tabarakallah. Semangat untuk belajar lagi ya. Pastinya dong, tema kita masih sama. Emang iya arwah bisa penasaran? Bisa gak sih? Kita lihat dulu nih, ada tayangan nih. Coba yang di rumah diperhatikan. Sosok Linda dirasuki arwah Vina. Kita lihat tayangannya, silakan. Kasus kematian Vina kembali menjadi perhatian. Pada 27 Agustus 2016, Vina dan kekasihnya Eki tewas di Jembatan Layang, Kecamatan Talun. Dikutip dari tribunnews.com, sebanyak 11 pelaku mencoba mengelabui keluarga korban dengan menyebut bahwa terjadi insiden kecelakaan. Namun kenyataannya Vina dan Eki tewas merupakan korban pembunuhan. Kasus ini terkuak setelah Linda kerasukan arwah Vina. Diketahui Linda merupakan sahabat dekat Vina. Keluarga Linda menghubungi keluarga Vina untuk mengetahui fakta yang sebenarnya. Ini yang tadi aku penasaran sama yang kayak tadi ibu hampir ketempelan itu juga pasti kayaknya berdasarkan video ini kan. Lalu kuat lemnya sampai ditempel. Iya, mungkin gak sih gitu loh. Tentang mengungkap kebenaran. Ya itu gitu. Allah. Coba Ustadz aja deh jawab biar aku gak salah ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tapi guru Ustadz Maulana, guru kami Habib Uthman, Mas Soni serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 275. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu ar-riba وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Tahu nggak kita ayat yang kami bacakan adalah ayat tentang para pelaku riba, para pelaku penipuan dalam bentuk hutang piutang yang memberatkan orang berhutang. Apa hubungannya dengan kerasukan? Apa hubungannya dengan kerasukan jin misalnya? Karena ternyata ayat ini menjelaskan mereka tidak bisa berdiri mandiri. Kenapa? Sudah terikat dengan yang namanya riba. Sehingga hidupnya tidak tenang lagi bagaikan orang yang selalu ketempelan, bagaikan orang yang senantiasa kerasukan. Lalu apa yang ditanyakan tadi? Apakah ada seseorang yang bisa kerasukan arwah? Maka ataupun kerasukan jin misalnya, kerasukan ruh ataupun kerasukan jin, maka jangankan kerasukan arwah, kerasukan jin saja itu sejauh yang kami pelajari belum ada nas yang khusus yang menjelaskan tentang kerasukan jin ini yang dari baginda Nabi SAW. Tidak pernah kita dengarkan bahwa Nabi meruqyah orang supaya jinnya keluar, tidak pernah. Tidak pernah kita mendengar cerita bahwa ada sahabat Nabi kerasukan, Nabi keluarin jinnya. Yang ada jin memberikan pengaruh was-was, memberikan pengaruh sebagai bentuk syaitan yang menggoda manusia. Maka di zaman modern senantiasa dikaitkan dengan ilmu psikologi bahwa orang ini jangan-jangan emang pengen kopi tapi pura-pura bawa-bawa nama jin. Saya mbah ini bawain saya kopi, padahal memang dia yang pengen kopi. Kalau dia yang minta kopi langsung sama istrinya biasanya marah-marah istrinya. Jadi pura-pura kerasukan dulu baru minta kopi, subhanallah. Jadi kalau dikatakan kerasukan roh itu tidak ada dalam Islam. Kerasukan jin itu masih informasinya juga sangat sedikit sekali dan belum ada yang sangat konkret menjelaskan tentang kerasukan jin ini. Yang konkret itu adanya was-was, gangguan daripada syaitan. Bagaimana kita menjelaskan tentang kasus tadi? Biarkan kasus ini menjadi kasus kriminal yang ditangani oleh polisi, bukan ditangani oleh ustadz.
Oh berarti yang pidananya aja yang diatur ya. Iya, subhanallah. Kalau yang masalah kerasukannya, oh ya, ya wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Terima kasih Yap. Ustadz untuk penjelasannya. Tepuk tangan dong untuk guru-guru kita, Masya Allah, tabarakallah. Jamaah jauh-jauh datang dari? Mau bertanya? Kalau gitu yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Yang mau nanya boleh angkat tangannya dulu. Yang mana ya? Semuanya. Semuanya buah bunga ya. Ibu silakan berdiri. Siapa namanya, dari mana? Assalamualaikum. Tanya dong Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Satu-satu atuh. Perkenalkan nama saya Wida dari MT Alpalah Cisaran Kolon, Arca Manik, Bandung. Masya Allah, tepuk tangan dong biar lebih semangat. Ayo, mau nanya apa? Saya mau nanya ke Ustadz Maulana, Boleh. Ya, tunggu dulu. Ibu namanya siapa? Ibu Wida. Oh, Ida. Saya kira Pina. bukan, Wida. Ustadz saya mau nanya, katanya. Ibu Wida. Ya. Bapak Duda. Saya bukan Ya, janda. Nanya. Ustadz saya mau nanya, Ya. katanya orang yang suka kerasukan dia suka minta kopi, kembang, susu. Terus kalau kita yang turutin kemauan dia, apakah kita dosa Ustadz? Dosa enggak? Kalau kita ngabul keinginan dia. Ya, gitu Ustadz. Makasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu sudah bertanya. Silakan langsung dijawab Ustadz Maulana. Izin Ustaz sama Habib, Masya Allah, tabarakallah. Imamannya bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada semua jamaah dimanapun berada, mohon izin. Terima kasih. Kalau kita masuk ke ranah akidah, ini membahayakan. Bisa terjadi kesyirikan. Sehingga kalau kita baca di kisah sufi, kisah ulama, kisah orang terdahulu. Adanya dua kisah ini di tempat yang berbeda. Tapi ditemukan bahwa ada orang rusak sahadatnya. Kenapa? Karena dia didatangi setan, didatangi jin. Ayolah, ikuti akulah, ikuti ini. Kemudian dia diikat, ulama itu diikat. Tahu nggak apa penyebabnya sehingga rusak sahadatnya? Gara-gara cuma kedipan mata saja. Maukah aku bantu kamu? Juga karena itu doang. Ada lagi kasus berikutnya. Ayolah berkorbanlah di ini. Apalagi berikanlah sesajen ini. Berikanlah pengorbanan ini. Tahu nggak apa yang menyebabkan? Cuma berkorban seekor lalat. Permintaannya seekor lalat. Yang tadi permintaannya cuma ngangguk doang. Pada intinya hati-hati. Ketika kita mengabulkan permintaan seorang yang kerasukan. Jangan sampai itu adalah cara setan untuk menipu kita. Cara setan untuk mengelabui kita. Cara setan untuk menjerumuskan kita dalam kemusyrikan. Ambilkan kopi. Habis itu tangguh apa di situ? Tidak. Ketika kita mengabulkan kopi itu, ambilkan aku beras. Hitam 7 warna. Wah. Beras. Ambilkan aku ayam hitam. Darahnya hitam. Lama-lama lagi. Kerasukan lagi berikutnya. Bulan depan dia minta lagi sapi. Ya. Dulu saya, kerjaan saya ini dulu. Waktu di pesantren. Apa ngerukyah? Pokoknya kalau ada yang kemasukan, ada yang saya dipanggil. Kalau saya datang, apa kau minta? Wah, malah galakan Ustadz ya? Ya, karena dia mau memperlihatkan rasa kasihan kita. Kita iba sama orang itu sehingga apapun permintaan dia kita lakukan. Dan disitulah setan bermain. Disitulah setan bermain. Datangi kuburanku yang di sana. Bawakan sesajen. Ah, mulailah dari situ. Oh panjang habis itu ya? Terjadilah kesirikan. Jadi dari awal jangan kasih kesempatan. Jangan ya Bu ya? Jangan. Iya bukan. Tapi untung kopi, pernah ada yang minta nasi kotak. Kotaknya kotak penalti lagi. Gede banget lah ya. Terima kasih ya Bu, semoga terjawab ya. Ustadz Maulana terima kasih sudah menjawab ya Ustadz. Masya Allah, tepuk tangan dong untuk Ibu Wida. Ibu mau nanya? Ya boleh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dong Ustadz. Iya. Perkenalkan, nama saya Wiwi dari Majelis Taklim Al-Falah, Cisaranten, Kulon, Bandung. Saya mau nanya kepada Habib Usman, apakah benar ada arwah yang penasaran jika ketika meninggal dia masih menggunakan rambut palsu atau gigi palsu? Ya. Itu suara saya. Saya kaget Itu beneran. suara saya. Tapi kaget beneran. bagaimana juga ya Ustadz ya kalau misalkan emang dalam semasa hidupnya dia menggunakan alat bantu seperti ring jantung atau pen besi buat tulang. Nah itu apakah ketika meninggal harus dilepas juga gitu? Iya juga ya. Bagus Ya. pertanyaannya. Ya terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya dong, bagus banget pertanyaannya. Habib izin Bib, boleh langsung dijawab Bib. Boleh ya akhir. Afwan Mas Wandi, Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pertanyaannya Ibu luar biasa Masya Allah. Di sini salah satu akan saya rincikan pertanyaannya. Yang pertama adalah boleh gak seseorang menggunakan rambut palsu? Ingat, siapa orang yang menyambung rambut palsu dan disambung berarti yang mengerjakan dan yang dikerjakan dosa hukumnya. Karena rambut palsu itu atau menyambung rambut itu diharamkan dalam syariat. Diharamkan dalam syariat agama, menyambung dan disambung rambut palsu. Sama seperti menyukur alis. Itu yang pertama. Itu aja tidak dibenarkan dalam agama. Boleh gak pakai behel? Kalau giginya bermasalah, bermasalah. Entah gigitnya berdarah atau ada gingsulnya, maka diperbolehkan dalam syariat. Tapi kalau untuk mempercantik diri, maka haram hukumnya. Maka hukumnya haram. Terus kalau gigi palsu boleh gak? Kalau gigi palsu, misalkan dia menggunakan gigi palsu, digunakan untuk makan, mengunyah, diperbolehkan. Diperbolehkan untuk menggunakan gigi palsu. Dalam syariat boleh, nggak jadi masalah. Terus misalkan orang tersebut atau manusia tersebut selama hidupnya pakai ring, nggak jadi masalah. Ya kan, pakai pen besi nggak jadi masalah. Terus orang itu meninggal, meninggal. Apakah harus dikeluarkan? Apakah harus dicabut? Pertama dalam hadis ya baginda Nabi Muhammad SAW langsung terjem, ada sahabat Rasulullah yang dimana sahabat tersebut perang Kulab, yang perang tersebut menyebabkan hancur hidungnya. Akhirnya diganti dengan apa? Diganti dengan menggunakan sesuatu. Tapi kata baginda Rasulullah itu membusuk, boleh kamu menggunakan emas. Berarti hidungnya diganti dengan emas, diperbolehkan. Pakai gigi emas pun diperbolehkan. Pakai gigi emas diperbolehkan. Kalau meninggal boleh copot gak? Kalau giginya emas harus dicopot. Sepakat ulama dicopot. Karena apa? Karena ada dua hal, ada dua hukum. Yang pertama menyanyiakan, yang kedua ada ahli warisnya. Mungkin itu 80 gram atau 90 gram. Wow. Ya kan? Nah, terus bagaimana kalau misalkan barang tersebut, ya kan tidak barang berharga, maka tidak jadi masalah dikuburkan. Syariat agama menjelaskan bahwasanya tidak jadi masalah. Bukan barang yang najis, bukan barang yang haram, maka diperbolehkan dikubur barang. Jadi ada gigi palsunya, bukan emas tapi ya. Bukan emas. Tapi kalaupun misalkan ada emas dan sulit dicabutnya, menyebabkan kerusakan pada gusinya, maka boleh tidak diambil. Kesepakatan daripada keluarganya tadi. Tapi jelas bahwasanya di sini kalau misalkan seandainya selain daripada emas, menurut Imam Ahmad bin Hanbal bahwasanya diperbolehkan untuk dikubur bareng. Diperbolehkan untuk dikubur bareng. Menurut mazhab Imam Syafi'i, maka kalau emas tidak diperbolehkan, mesti diambil. Oke. Ada cerita. Ya. Ya kan? Intinya gitu. Oke. Jadi boleh. Jadi Nggak boleh. jadi masalah. Iya. Jadi jangan ngarang-ngarang. Tapi Bib, ada yang pernah pakai ring Bib. Dia malah hobinya jadi berantem mulu Bib. Pas dilihat ring tinju gak taunya Bib. Salah, aduh tepuk tangan tuh ibu yang sudah bertanya. Semoga. Besar banget kalau Bu makasih ya udah bertanya, bagus pertanyaannya. Ustaz Maulana, Ya. katanya tadi bilang ada informasi penting yang mau disampaikan ada dong. lagi. Informasi ini tidak pernah kita bosan-bosannya untuk menyampaikan. Karena jangan pernah puas dengan ilmu
Airos. Ya. Nonton terus Islam itu Indah. Jangan puas dengan ibadah. Yuk tingkatkan ibadah. Dan satu lagi, jangan puas dengan sedekah. Makanya dari CT Arsa Foundation terus berupaya untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan yang berkualitas dan kesehatan yang optimal. Maka kami mengajak kepada siapapun yang peduli dan ingin turut serta berkontribusi meringankan beban mereka melalui doa dan sedekah yang terbaik. Dengan cara apa? Men-scan Chris. Kris. Nah, Kris ini. nih, nih, di-scan aja ya langsung ya. Ayo sekarang. Ini bisa sekarang. sedekah dari rumah. Oke, siap. Bisa sambil nonton Islam itu indah. Ingat, tidak ada Qris, potongan. Qris. Qris. Ah, iya. Qris. Sebelah kanan kiri. Nih, sini. Oh, udah berarti Chris. Sedekah. Kalau kanan Karis. Baik, tetap di Islam itu indah. Nggak lama kok. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.